Halo, selamat datang di Community TV. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngomongin tentang duet holding midfield terbaik untuk Manchester United ya. 2 hari lalu gue ada bikin poll seperti ini ya, nanyain kalian mana nih ya duet yang terbaik menurut kalian. Dan terima kasih 594 orang ya subscriber gue yang ngevote. Gue bacain sedikit hasilnya. Pogba Matic 18%, McTominay Fred 56%, Pogba Fred 17%, Van de Beek Fred 8%. Ya, jadi Matic Fred 2%. Jadi pemenangnya jelas McTominay Fred ya. Tapi sebelum gue ngomongin satu-satu opsi kita, gue bakal ngomongin dulu kenapa posisi ini penting ya. Kenapa duet ini penting, duet holding midfield ini penting untuk Manchester United. Ya, alasan nomor satu, karena ini duet ini memberikan balance ya. Duet ini menentukan antara kita oleh mau pakai taktik menyerang atau taktik bertahan. Ya, ini penting banget. Ya, karena kita tahu oleh suka pakai 4-2-3-1. Jadi dua orang ini tergantung oleh pasang siapa dan instruksinya apa, ini bisa merubah jalannya pertandingan. Ya, kita mau parkir bus atau mau bertahan atau kita mau nyerang ya. Alasan kedua, kenapa ini duet penting ya, jelas kita tahu defense kita suka ngelawak ya, nggak cuma ngelawak dari segi itu tapi juga sangat lemah ya Maguire sama Lindelof dalam menghadapi counter attack. Ya, kita tahu Maguire nggak bisa lari ya. Sama anak gue aja, gue yakin anak gue lebih cepat dari dia kali larinya ya. Dan juga Lindelof ini sebagai partner Maguire kurang gesit. Nah, jadi dia nggak bisa cover Maguire yang nggak bisa lari. Jadi kita kalau ngadepin counter attack ya, pemain yang cepat selalu deg-degan. Ya, selalu deg-degan. Ini kebobolan atau enggak. Ya, jadi itu penting banget. Alasan kedua, harus bisa nge-cover back kita. Ya. Yang ketiga alasannya adalah harus bisa ngebantu Bruno Fernandes dalam menyerang. Ya, kita tahu Bruno Fernandes jantung serangannya Manchester United. Ya, oleh sebab itu dia sering banget kena press. Sering banget dia dijaga 2-3 orang. Ya, jadi dia perlu pemain lain untuk ngebantu dia ya, untuk juga mengalihkan perhatian dari lawan ya. Jadi ngebantu dia ngekosongin dia lah ya dari pressingan lawan. Jadi ini penting banget. 3 alasan itu kenapa duet holding midfield ini sangat penting di sistemnya Ole ya, di sistem 4-2-3-1-nya Ole ya. Oke, kita ngomongin Pogba dan Matic. Ini duet yang kita pakai di musim lalu dan ini duet yang terbukti, yang di atas kertas sangat, menurut gue the best, tapi untuk ke depan enggak ya. Kenapa di atas kertas bagus? Ini udah terbukti lah musim lalu setelah Bruno datang, setelah Covid juga ya, setelah lockdown Covid itu Ole selalu pakai Pogba dan Matic. Dan duet ini adalah duet yang membawa kita ke posisi nomor 3 ya musim lalu ya. Tapi kedepannya jelas ini gue bilang ya udah pasti nggak bisa kita pakai lagi. Kenapa? Karena ya Pogba udah mau keluar ya kan, dan Matic udah mulai tua ya. Kita tahu juga kalau Matic pegang bola pasti alir bola itu lebih lambat gitu loh, ritme pemain pasti lebih lambat sama dia. Dan menurut gue juga Matic itu nggak konsisten. Dalam arti apa, menurut gue sih, gue biasanya ngeliat dia main bagus 45 menit doang. Setelah itu dia mainnya ya nggak jelas gitu loh, ya nggak jelas ya, mungkin faktor umur juga ya. Jadi Pogba Matic di atas kertas sangat bagus, tapi kedepannya menurut gue sih ya itu udah nggak banget lah ya kedepannya. Ya, McTominay Fred ya, ini duet yang menurut gue dari musim lalu sampai sekarang yang sering dipakai sama Ole, McTominay dan Fred ya. Jelas secara defensif McTominay Fred sangat bagus ya. Kerjasama pun mereka masing-masing sangat bagus, saling melengkapi ya, nggak melengkapi juga sih, tapi mereka ini pemain yang sejenis ya, work rate sangat tinggi ya. Tapi problemnya dari mereka berdua adalah passing skill mereka kurang bagus, passing skill mereka nggak bagus sama sekali ya. Jadi kalau gue bisa lihat nih, kalau misalnya McTominay Fred main, transisi bola antara defense ke attacker itu sangat susah ya. Biasanya Bruno Fernandes harus turun ngambil jemput bola, Martial harus turun, Rashford harus turun yang jemput bola ya, karena ya bisa kebukti lah lawan Arsenal aja pas awal musim ya, McTominay Fred kena pressing sama Elneny sama siapa tuh satu lagi tuh, Thomas Partey, bolanya nggak kemana-mana, di belakang terus, back pass, side pass terus ya. Jadi McTominay Fred ini sebagai partnership ya dari musim lalu sampai sekarang masih banyak PR-nya kalau gue bilang ya. Kalau dalam segi menyerang gimana ya, segi menyerang jelas kemarin kita bisa kelihatan saat sekali doang yang gue bisa lihat ya, McTominay menunjukkan kualitas dia sebagai box to box ya, sekali doang itu ya. Tapi setelah itu ya, kalau Leicester kemarin menurut gue sih dia nggak kelihatan sama sekali
Ya, jadi kalau duet ini kalau gue bilang kedepannya gimana, menurut gue kedepannya tergantung mereka bisa berkembang atau enggak ya. Jelas kalau untuk Fred dia udah berkembang ya sebagai um, defensive midfield ya, Fred lebih berkembang ke arah sana ya. Dari segi pressing, dari segi antisipasi serangan lawan, positioning ya. Pokoknya bola lawan nyerang ya atau counter pasti ada Fred di situ gitu. Menurut gue sih dia cover areanya bagus sekali. Jadi Fred jelas berkembang sebagai CDM. Pertanyaannya adalah untuk duet ini McTominay bisa berkembang nggak? Ya kan sebagai box to box. Ya. McTominay bisa berkembang nggak? Bisa improve nggak dia punya passing skill? Ya, jadi kalau pada saat kita kena press ya, kena high press sama lawan, Bruno nggak perlu turun untuk jemput bola, Martial nggak perlu turun untuk jemput bola. Bisa nggak McTominay berkembang gitu loh ke arah sana? Ya gue harapin sih bisa gitu loh, karena gimana pun juga McTominay dan Fred itu adalah dua pemain yang gue lihat mereka mau fight untuk Manchester United. Cuman sayang aja skillnya kurang di atas sana gitu loh ya, kalau gue bilang. Ya, oke, selanjutnya Pogba dan Fred. Menurut gue ini yang the best sekarang ini yang kita punya ya. Jelas kalau untuk Fred menurut gue sih nggak tergantikan sekarang ini. Jelas banget beda ya kalau Fred nggak main ya, main atau enggak, karena ya kayak gue bilang sebelumnya, Fred itu ada di mana-mana si Fred ya. Lawan mau nyerang, counter attack atau apa pasti ada Fred, langsung pressing segala macam, langsung nge-cut, langsung intercept ya. Dan Pogba jelas secara skill paling the best di sini ya, sebagai holding midfield skillnya paling the best, passing skillnya the best, dan dia bisa melakukan long pass ya, long range pass gitu kayak Bruno, bisa banget, sangat bisa banget ya. Cuman jelas sekali lagi ke depannya ini nggak bisa kita pakai. Kenapa ya? Pogba bukan masa depan ya, Pogba udah pasti bakal keluar ya, antara Januari ke Juni dia bakal keluar ya. Jadi partnership ini menurut gua kalau mau dipakai boleh sekarang ini, tapi kita udah harus mulai transisi ya, transisi ke yang lain gitu loh benar, karena Pogba nggak bakal ada di sini lagi gitu loh musim depan ya. Van de Beek dan Fred gimana ya? Untuk Fred gue nggak perlu ngomongin lagi ya, karena menurut gue secara defensif dia ngebantu banget. Van de Beek, nah ini Van de Beek pemain yang yang paling salah paham sama orang lainnya, gue bilang ya, Van de Beek ya. Pertama dari segi posisi ya kan, banyak banget orang mikir dia nomor 10 gitu, padahal itu tuh enggak ya. Oke, jelas cara positioningnya ditempatin nomor 10 ya, diajak ya, tapi secara fungsi dia itu box to box itu diajak, bukan penyuplai kreativitas, bukan sebagai poros kreativitas ya. Jadi kalau pengen ngarepin Van de Beek main kayak Bruno Fernandes ya, lu mimpi aja gitu, salah beli pemain ya. Nah, dan yang kedua ya, Van de Beek itu dia nggak bisa, dia nggak skillful, dalam arti bukan tipe orang yang suka melewatin pemain gitu loh, bukan suka orang yang suka dribbling, kagak ya. Dia tuh seorang passer, kalau gue bilang dia suka passing ya. Dia tuh orang yang suka dapat bola dia udah tahu dia harus passing kemana, dia dapat bola dia udah tahu dia harus gue lewatin nggak nih orang yang pressing gue ya. Menurut gue intelijensi dia jalan di situ ya. Dan yang gue nggak ngerti ya, kenapa orang selalu mikir dia tuh nomor 10 buat pengganti Bruno Fernandes ya. Dari fans MU berdarah Arsenal ya di Indonesia ini ya, fans MU berdarah Arsenal yang selalu bilang kalau main Van de Beek kayak main 10 orang ya. Menurut gue itu nggak banget itu, karena selama ini juga menurut gue Ole yang sangat salah menempatkan posisi dia ya. Selalu coba gantiin Bruno Fernandes ya kan, coba gantiin di winger atau apa ya. Menurut gue sih the best position for Van de Beek adalah box to box ya. Sekarang gue tanya gitu loh ya, fans Arsenal ngomong apa gitu performa Van de Beek lawan Istanbul di Old Trafford, ada ngomong apa nggak gitu, sebagus apa dia main ya. Kalau gue bilang sih itu keren banget ya waktu itu, dan bener-bener wah, kalau ada Van de Beek beda banget timbang kita pakai McTominay ya. Dia untuk transisi dalam bertahan ke menyerang tuh sangat lancar waktu itu. Kalau nggak percaya ditonton lagi aja itu MU lawan Istanbul ya di Old Trafford bukan di Istanbul. Itu benar-benar beda banget ya. Van de Beek sebagai box to box menurut gue itu keren banget ya. Tapi sekali lagi belum terbukti. Kenapa? Karena kita baru ngeliat dia sekali main bagus di situ
ya di posisi itu. Ya setelah itu jelas Ole nggak jelas masangnya dia di mana gitu, selalu gantiin Bruno lah, coba gantiin dia di winger atau apa. Jadi Van de Beek semoga aja Ole mau support ya, dan semoga aja Ole bisa lihat kalau dia tuh posisinya bagus untuk gantiin McTominay sebagai box to box. Ya menurut gue sih dia bagus di situ. Dan dari segi pressing atau defense menurut gue dia juga nggak jelek. Ya sekali lagi referensi gue cuma satu di pertandingan MU lawan Istanbul. Ya, dan menurut gue itu performa yang sangat bagus sekali. Ya, dan semoga aja sih ya, gue sih ngarepin banget Van de Beek nggak flop di MU ya, dan juga ya si Ole bisa lihat lah kalau fungsi dia tuh terbaik di mana gitu loh. Ya kalau sekarang ini dari semua yang gue udah lihat sampai detik ini kan Ole sering banget tuh posisinya diganti-ganti tuh Van de Beek, dia the best di box to box. Ya no question asked. Jadi partnership Van de Beek dengan Fred menurut gue itu potensinya sama bagusnya dengan McTominay dengan Fred. Bahkan gue bilang lebih bagus. Ya lebih bagus kalau Van de Beek dikasih kepercayaan dengan Ole, sering dimainin biar dia ngerti cara main Manchester United seperti apa, counter attack-nya seperti apa, ya kan, pergerakan pemainnya seperti apa. Menurut gue Van de Beek bisa jadi box to box yang sangat bagus sekali dan bahkan menggantikan McTominay ya dalam di duet holding midfield kita. Ya, ini penting banget ya. Jadi tolong ya buat fans MU berdarah Arsenal yang di Indonesia, tolong dicek lagi tuh permainan Van de Beek di pas MU lawan Istanbul. Ya, coba di komen deh ya gimana dia main. Ya. Oke, itu kalau bilang Van de Beek dan Fred ya. Yang terakhir, Matic dan Fred. Ya ini sekali doang kita lihat nih mereka nih ya, dan gue malas ngomongin banget. Kenapa? Karena kita kalah Istanbul ya, lawan Istanbul aja kita kalah dengan Matic dan Fred. Ya itu kalah 2-1 di Istanbul. Jadi menurut gue sih ya, itu nggak banget lah Matic dan Fred ya. Oke, jadi sekian ya gue punya ulasannya tentang duet midfield mana ya, holding midfield mana yang terbaik untuk MU. Sekarang ini jelas Pogba dan Fred terbaik, tapi kedepannya jelas kita nggak boleh pakai Pogba lagi. Ya kita udah harus transisi antara ke McTominay dengan Fred atau Van de Beek dengan Fred. Ya, dan gue sih lebih berharap Van de Beek lebih dipercaya di posisi itu. Ya ketimbang Ole nggak jelas, nggak tahu mau ngapain sama Van de Beek ya, kadang taruh jadi nomor 10 lah, kadang jadi winger lah, ya kan. Ole udah harus mulai tempatin Van de Beek gitu loh di box to box buat sebagai cadangan McTominay, atau dia buat kompetisinya McTominay lah. Ya biar dia McTominay bisa mau ya bekerja keras, lebih keras lagi tuh untuk improve dia punya passing skill. Ya. Oke, gimana menurut kalian? Setuju nggak ya? Kalau nggak setuju coba komen ya. Gue sih hargai banget ya kalian punya komen ya, karena banyak juga yang lebih pintar dari gue gitu. Jadi coba ya komen ya, mana yang kalian mau lihat ya ke depannya gimana. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.